Selamat berjumpa lagi di pembahasan matematik kalkulus. Kali ini saya akan membahas tentang turunan sinus dan kosinus. Turunan sinus dan kosinus. Dalam trigonometri, fungsi-fungsi trigonometri, kita kenal ada sinus, kosinus, dan bagian dari sinus kosinus itu tangan, sekan, kosekan, dan lain sebagainya. Turunan trigonometri ini adalah turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti yang barusan disebutkan. Dalam turunan trigonometri kita mengenal ada fungsi fx, ada sin x. Jika diturunkan sin ini, jadi dengan f aksen x atau turunannya adalah cos x. Fungsi yang lain adalah cos x. Ini menghasilkan turunannya adalah min sin x. Jadi turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Bagaimana penggunaan? Kita gunakan contohnya seperti ini. Jika diketahui fx sama dengan sin dikurangi 2 cos x, bagaimana f aksen x? Gitu ya. Bagaimana f aksen x? Dengan menggunakan persamaan sin dan cos turunannya, maka f aksen x sama dengan turunan sin adalah cos x, cos x, dan turunan cos adalah min sin x. Gitu ya. Maka disederhanakan lagi, cos x ditambah 2 sin x. Ini jawabannya ya. Jadi turunan untuk fx adalah f aksen x, inilah hasilnya. Saya ambil contoh yang lain. Bagaimana y sama dengan 3 sin x dikurangi 2 cos x, turunannya, begitu yang ditanyakan. Maka jawabannya y sama dengan 3 sin x kurangi 2 cos x. Ya, aksen ini turunan sin ya cos langsung ya, dan turunan cos adalah min sin, gitu kan. Maka jawabannya adalah seperti ini, begitu. Mudah ya. Jadi contoh awal ini sangat mudah sekali penggunaan dari sin sama cosnya. Sekarang saya ambil contoh yang lain. Bagaimana turunan dari 3 sin x cos x? Ya, bagaimana ya aksennya? Y sama dengan 3 sin x cos x ini perkalian ya. Jadi ini adalah perkalian antara sin sama cos x dengan 3 suatu konstanta. Maka kita gunakan saja U dikali V yang kita bahas, atau fx gx. Maka y aksennya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Dengan, ini ya, dengan U sama dengan sin X, boleh mau cos X silakan saja. U sin X, U aksen sama dengan cos X. Gitu kan, turunan sin adalah cos. Lalu V sama dengan cos X, V aksen sama dengan min sin X. Gitu ya.
maka Y aksen, oke, di sini saja ya, supaya jelas. Maka atau boleh jadi Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U sama dengan U aksennya cos X, kurung saja, V-nya adalah cos X, V aksennya adalah min sin X, dan U-nya adalah sin X. Nah, seperti itu ya. Nah, disederhanakan ya, bisa cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ya, sebentar sampai sini dulu. Sampai sini dulu bahwa turunan dari 3 sin X cos X adalah, ini ada 3-nya ya. Silakan ini di sini ada 3-nya. Nah, makanya hati-hati di sini ada 3-nya. Jadi 3. Nah, seperti itu ya. 3-nya masukkan ke sini saja. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, itu contoh soal yang lain tentang turunan trigonometri bagian awal. Nah, saya ambil contoh yang lain. Y sama dengan X kuadrat sin X. Bagaimana Y aksennya? Nah, bagian yang ini ada dua variabel yang berbeda gitu posisinya. X kuadrat di sini dan X di sini atau sin X gabungannya. Nah, jadi Y X kuadrat sin X ini dikalikan seperti tadi. Seperti sebelumnya, soal sebelumnya. Ini sama dengan U kali Pi, dengan U sama dengan X kuadrat dan V sama dengan sin X, gitu ya. Ini menghasilkan U aksen sama dengan 2X, lalu P aksen sama dengan cos X. Gitu ya, turunan sin adalah cos. Jadi, atau maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah P aksen U. U aksennya adalah 2X, V-nya adalah sin X, V aksennya adalah cos X, lalu U-nya adalah X kuadrat. Nah, begitu ya. Posisinya diubah sedikit supaya pas gitu, ataupun nggak salah gitu ya penjabarannya. 2X sin X ditambah yang ini dipindahkan ke depan, X kuadrat cos X. Nah, inilah jawabannya ya. Untuk soal gabungan atau X kuadrat dengan sin X gitu. Nah, sekarang bagaimana soal seperti ini? Contoh, Y sama dengan 4X kuadrat cos X, ya. Lalu di sini 3 sin X. Di sini ada bagian yang berbeda-beda. Kalau kita bagi lagi seperti ini ya. Jadi 4X kuadrat titik cos X titik 3 sin X. Gitu ya. Di sini bagian 4-nya biarkan saja ya. 4 ini cos X sama 3 sin X masing-masing saja. Boleh 4 kali 3 dikeluarkan, silakan saja. Saya lebih baik biasa seperti ini saja. Ini diubah dalam bentuk Y sama dengan U V W. Dengan gitu kan ya. Dengan U 4X kuadrat
lalu U aksennya adalah 8X, V sama dengan cos X, V aksennya adalah min sin X. Turunan cos adalah min sin. Lalu W-nya adalah 3 sin X. Atau W aksennya adalah 3 cos X. Nah, maka ini kan 3 bagian. Y aksen sama dengan U aksen pi W kali-kali ya, ditambah U pi aksen W ditambah U pi W aksen. Jadi bedakan ya, yang ini U aksennya, yang ini pi aksennya, yang ini W aksennya. Tinggal masukkan saja. Ya. U aksennya adalah 8X, pi-nya adalah cos X, dan W-nya adalah 3 sin X. Ditambah U-nya adalah 4X kuadrat, pi aksennya min sin X, dan W-nya adalah 3 sin X. Lalu di sini tambahkan. Ya, di sini tambahkan yang ini U pi 4X kuadrat, pi-nya cos X dikali W aksennya 3 cos X. Gitu ya. Nah, yang ini tinggal disederhanakan ya. Saya pindah ke bagian atas saja, tempatnya sudah tidak cukup lagi, di sini saja ya. Nah, Y aksen jadi di sini 8X3 berarti 24X. Gitu ya. Sin X cos X. Lalu yang ini min berarti 4 kali 3 12 ya. 12X kuadrat sin kuadrat X. Sin kali sin. Ditambah yang ini 12X kuadrat cos kuadrat X. Nah, yang ini bisa sederhanakan ya. Jadi di matematika seperti ini. 12X sin 2X. Gitu ya. Yang ini juga sama, min 12X kuadrat, yang ini jadi seperti ini, sin 2 sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Betul ya? Jadi yang ini dengan 12X sin 2X dikurangi 12X kuadrat dikali 1, karena yang ini adalah 1. Nah, maka 12X sin 2X min 12X kuadrat. Nah, itu jawabannya untuk soal yang ini.